Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran ayam hobi dari jenis ayam BK, ayam ngon, ayam koi ataupun ayam ma ya, ataupun turunannya lagi sekarang kan lebih komplit lagi, ada koi tratngon, ada koi trat, ada kemudian ada koi ngon ya. Sekarang lebih kompleks lagi, semakin maju ya kesininya teman-teman, breedingan di negeri kita ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman seputaran transaksi ataupun jual beli, prospek jual beli di ayam hobi di media sosial. Mungkin teman-teman yang nyaris seusia saya ya teman-teman pernah mengalami fase ketika boomingnya ini ya anthurium, yaitu sekitar mulai dari tahun 2003 sampai kemudian sekitar 2007 ya, sekitar 2007 itu fase boomingnya tanaman yang namanya anthurium waktu itu. Jadi sekitaran 2003 sampai 2005an itu ketika booming tanaman anthurium yang muasalnya dari Amerika Selatan tuh, sampai ada harganya yang sampai miliaran ya, sampai 1,5 miliar. Ada yang sampai kemudian diberitakan yang menanam anthurium itu kemudian koleksinya dibeli sampai miliaran gitu kan. Kemudian juga ada yang sampai kemudian satu keluarga bisa naik haji ya gitu kan, karena dari menjual tanaman anthurium mereka. Nah, apa sih hubungannya dengan kaitannya jual beli produk ayam hobi? Jadi yang pengen saya bahas di sini ya, ini berkaitan erat ya. Ini produknya beda, tapi di situ sebetulnya ada trik ya. Trik yang memang dilakukan oleh para pemain, terlepas itu maksudnya terlepas itu boleh atau tidak boleh, saya kurang ngerti. Yang jelas sepertinya ini adalah produk-produk yang dinamakan produk gorengan ya. Pernah terjadi dulu anthurium, kemudian ikan lohan, yang kemudian memang fase-fase seperti itu naiknya sebentar gitu kan, tapi pemain-pemain yang memang ahli di bidangnya itu digoreng. Ketika kemudian menjadi tren dalam waktu yang pendek, mereka bisa mengambil profit dalam jumlah yang luar biasa besar. Jadi kalau saya mau cerita, ketika dulu anthurium itu mulai keluar tuh, sekarang internet itu waktu itu belum semasif sekarang ya, sekitar tahun 2023. Jadi dulu kalau di kampus saya, tempat kuliah itu ada ya khusus internet. Kalau di kampung itu biasanya di kabupaten, di kantor pos gitu kan. Dulu saya kuliah di Jakarta, waktu kuliah S1 tuh memang di salah satu kampus terkenal di situ saya disediakan. Nah, tapi dulu propaganda itu gitu kan, propaganda ataupun kemudian ya promosi itu cuma lewat surat kabar ya teman-teman. Dulu ada kayak semacam majalah khusus tumbuh-tumbuhan ya, yang mana di situ berita, saya sering beli itu sampai dulu langganan koran yang khusus bahas tentang tanam-tanaman. Dan waktu itu anthurium dimulai dengan adanya kontes-kontes, yang juara kontes kemudian sampai kemudian dilakukan lelang. Ada anthurium itu yang laku sampai dengan kurang lebih 1 miliar lebih, 1,5 miliar gitu kan. Mulailah orang kemudian tertarik kan. Begitupun juga saya teman-teman lihat itu kan, bahwa kemudian itu anthurium itu dengan cerita-cerita orang-orang yang kemudian menanam anthurium dari jenis Jemani segala macam, yang waktu itu jumlahnya banyak di area Jawa Tengah, Solo, Karanganyar segala macam tuh, sampai kemudian bisa kemudian naik haji satu keluarga gitu kan, dari jual satu atau dua koleksi anthurium mereka yang lakunya sampai miliaran waktu itu. Sehingga waktu itu semua orang gitu kan terpengaruh semua gitu, rame di negeri kita ini berita tentang anthurium gitu kan. Yang mana saya pun juga dulu terpengaruh ya teman-teman. Saya waktu itu masih kuliah gitu kan. Kebetulan waktu itu saya di Jakarta, setiap kalau ada pameran-pameran seperti di Taman Bunga Wiladatika, dulu saya nonton tuh, yang saya ngerasa aneh itu waktu itu ketika anthurium meledak gitu kan.
ada transaksi-transaksi yang mencapai miliaran ya. Itu di tempat-tempat pameran itu selalu ditampilkan bibit-bibit anthurium yang masih kecil-kecil, yang jumlahnya mungkin ratusan ribu ya. Dulu itu saya beli yang sebesar ini ya, yang kecil gitu, dari anthurium jemani dulu kan. Ada anthurium ginkgo yang namanya macam-macam lah, udah silang-silang ginkgo press. Itu orang ngantri ya sampean belinya. Dan satu itu dulu sampai, bayangin dulu itu sampai 50 atau 100 ribu. Itu sekitar tahun 2024, 2004 sampai 2003 sampai 2005. Itu orang ribuan orang ya rela kadang-kadang beli bibit anthurium yang kecil-kecil gitu 100 ribu. Uang 100 ribu waktu itu masih sangat besar ya teman-teman. Beda dengan sekarang ya teman-teman. Orang berbondong-bondong sampai ngantri dulu kalau mau beli bibit itu. Pameran-pameran, dan itu memang sepertinya kesininya tiba-tiba produknya itu ya melorot, hilang kan. Sampai kemudian yang nggak laku lagi, nggak ada dijual murah pun. Sekelas jemani 10 ribu, 15 ribu bibitnya gitu, yang besar juga belum tentu ada orang yang mau beli sekarang gitu kan. Nah yang jelas itu teman-teman, banyak juga orang yang kemudian jual tanah, waktu itu jual rumah, saya dengar, kemudian untuk menginvestasikannya untuk beli-beli produk-produk tersebut. Nah ini paling itu sebelumnya adalah produk gorengan ya teman-teman. Produk gorengan tuh dimulai dari orang pertama yang mau menggoreng, dia udah punya stoknya banyak biasanya. Makanya stok anthuriumnya dia punya mungkin ratusan ribu bibitnya. Digoreng lah, bikinlah semacam kontes gitu kan, semacam kemudian nanti di kontes itu ada lelang, kemudian ada pembelian yang puncaknya orang yang membeli juara-juara kontes itu dengan harga yang fantastis sampai miliaran, sehingga semua yang nonton nanti dipublikasi lewat surat kabar. Nah itu kemudian orang-orang semua berkeinginan menjadi seperti orang yang kemudian bisa jual sampai miliaran seperti itu. Padahal kita nggak ngerti apakah kemudian kontes tersebut kemungkinan besar dijadikan bahan untuk goreng ya produknya. Dan bahkan ketika ada transaksi, kemungkinan yang beli juga temannya sendiri gitu kan, uang-uangnya sendiri ya soalnya. Kita nggak tahu, tapi yang itu berhasil menyihir. Dan ketika kemudian produknya itu, gorengannya itu udah meledak gitu kan, meletup, dia mulai memasarkan barangnya dalam jumlah yang besar. Karena mereka tahu itu cuman produknya itu short dalam jangka pendek ya teman-teman. Nah ketika kemudian udah sampai puncaknya, semua orang punya dan merasa kaget gitu kan, yang investasi sampai jual tanah, jual rumah, investasi di anthuriumnya nggak laku sama sekali ya. Bahkan kayak sampah dikasih juga orang belum tentu mau. Dulu kan ada macam-macam ya, ada gelombang cinta itu kan, wave of love, kemudian ada jemani. Sekarang cuma sekedar nggak ditransaksikan, mungkin dikasih. Nah ini yang saya menamakan produk gorengan teman-teman. Nah, kenapa saya ngomongin itu? Sepertinya di perayaman juga ya teman-teman. Dan satu memang cirinya produk gorengan ini, kalau ayam hobi ini kan memang khasnya memang aslinya untuk kompetisi ya teman-teman, baik itu pro ataupun kontes. Para penggoreng ayam hobi ini pintar pastinya, mereka akan mengalihkannya ke kontes-kontes yang mungkin kontes fisik, kontes kecantikan ayamnya, tampilan ayamnya. Kalau ke kompetisi pasti ketahuan belangnya nanti kan. Ketika produk yang mereka bawa itu walaupun dari luar negeri yang mana gitu kan, apakah memang, dan itu agak sulit gitu kan. Di ayam memang sepertinya juga sempat terjadi ya jenis-jenis ayam tertentu, jenis S, jenis A gitu kan. Ya, memang saya udah merasa dulu kan, ketika dipromosikan biasanya orangnya juga menampilkan flexing ya, nampilin usaha-usaha dia ataupun tampilannya yang memang sebetulnya nggak berkaitan langsung ya sama perayaman gitu kan, yang bikin orang kemudian terkagum-kagum, yang ketika orang sudah digoreng meledak ya udah diobral gitu kan dengan harga yang tinggi, jumlah yang besar. Dan orang-orang seperti itu pastinya dia sudah ngerti bahwasanya tren itu cuma pendek ya teman-teman. Nah kawan-kawan kita sayangnya kadang-kadang saya berpikir gitu kan, dulu ada kawan-kawan yang memang yang lagi bermasalah perekonomiannya gitu kan, kena PHK, kadang-kadang berpikiran terpengaruh ya, biasanya bukan dari penghobi ayam yang tulen gitu kan. Mereka terpengaruh nih, wah ini beli ayam jenis S, jenis A ini, wah harganya nggak masuk akal gitu kan, sampai
3.000 usia 1 bulan ataupun 2 minggu gitu kan, nggak masuk akal gitu kan. Untuk akal orang ya, orang-orang biasa nggak masuk akal gitu kan. Tapi orang sampai ke sihir, sampai jual-jual hal-hal tertentu, harapannya beli itu nanti diinvestasiin, ketika nanti kemudian berkembang biak sekali produksi juga udah balik ya. Mereka nggak sadar sebetulnya itu juga produk gorengan gitu kan. Produk gorengan biasanya yang diundang, yang datang, yang kemudian membeli itu sebetulnya juga bukan penghobi murni ayam gitu kan, yang kemudian mainnya di kompetisi ataupun mainnya di pro ataupun kontes gitu kan. Ya sebetulnya itu kalau produk gorengan juga waktunya pendek ya teman-teman. Waktu itu pernah booming gitu kan, saya sendiri juga hampir terpengaruh, sempat beli juga gitu kan. Tapi ya banyak yang kemudian beli kesininya ya udah hilang trennya ya, nggak ada harganya lagi ya teman-teman, nggak ada harganya lagi ya, nggak real karena itu kan, karena yang berkumpul di peternaknya semuanya ternak semua gitu kan. Oke lah kalau ternaknya daging masih bisa lari ke konsumsi gitu kan, kalau ternaknya pro bisa untuk dijual kan, pemain pro ada kebutuhan realistis pro ataupun kontes. Yang ini enggak kan, semuanya berkumpul dengan asumsi yang sama, mereka ingin nyari profit gitu kan. Bahkan sampai sekarang kalau saya lihat juga para penghobi jenis ayam gorengan gitu, produk gorengan gitu, belum sadar sebetulnya kalau mereka itu sebetulnya udah terkecoh gitu kan. Saya sering baca di grup-grup itu kalau nawarin anak ayam gitu kan, sampai orang nawar gitu marah-marah gitu kan. Mungkin anak ayam usia 1 bulan nawarnya 100.000. Ya mungkin biasa ya kalau orang yang nggak ngerti, mereka juga membelinya mahal gitu kan. Dan yang membeli mahal pun merasa ya dia harus jualnya juga, kalau dulu belinya masih anakan harganya sampai 1 bulan 2 juta ya paling enggak jualnya sampai 1 juta atau 500.000, yang untuk penghobi biasa di luar komunitas mereka itu sesuatu yang aneh gitu kan. Dan sampai kadang-kadang marah-marah ya, saya sering baca-baca di komen di grup-grup tertentu yang seperti itu, maki-maki yang beli gitu kan. Ya sebetulnya kalau cuma nawar nggak apa-apa ya kan, nggak dirugikan ya teman-teman. Mungkin kurang tahuan yang nawar juga gitu yang mau tanya. Yang jelas yang berkumpul di tempat mereka, kalau yang komunitas mereka mau beli nggak mungkin, karena komunitasnya semuanya bertujuan sama untuk mendapatkan profit yang besar. Mereka sampai sekarang sepertinya juga nggak sadar kalau sebetulnya mereka itu terkecoh ya. Itu adalah produk-produk gorengan, dan yang berkumpul komunitas mereka adalah semuanya ternak itu kan, ternak dengan harapan menjual yang harganya yang mahal ya. Itu masih terbuai dalam angan-angan ataupun hayangan. Nah ini memang kalau saya ceritakan untuk teman-teman nggak usah terpengaruh ya kalau kemudian dengan produk-produk yang hasil gorengan. Tapi kalau menurut saya sekarang udah fasenya udah drop ya, ketika jenis ayam S, jenis ayam A dulu itu kan memang fasenya trennya udah habis ya. Ya sekarang tinggal bangkainya aja gitu kan, udah nggak ada harganya lagi pastinya gitu. Kalau ada pun transaksi ya paling ya 1-2 orang yang punya pemikiran yang sama. Bahwa yang paling realistis adalah ayam hobi ya teman-teman. Ayam hobi yang kaitannya dengan kompetisi. Ayam hobi yang kaitannya dengan kompetisi, baik itu pro ataupun kontes. Khususnya untuk pro, biasanya kalau saya lihat di bos-bos tuh harganya juga masih tinggi ya. Di pemain menengah ke atas tuh masih tinggi. Dari penghobi menengah ke atas tuh masih tinggi. Karena kenapa? Kalau kalah tuh mereka juga nggak pelihara. Mereka nggak ternak, nggak ada waktunya. Mereka belinya yang udah dewasa gitu kan. Kalah dibuang, mau harganya 10-15 juta nggak dipakai lagi, beli lagi mereka. Nah itu yang saya bilang, ada supply sama demand, ada kebutuhan itu kan, ada barangnya, ada kebutuhannya gitu kan. Kalau ayam hobi yang gorengan gitu, ada barangnya nanti overpopulasi, kebutuhannya nggak ada itu. Nah itu teman-teman harus hati-hati. Jadi tetap sebenarnya kalau ternak ayam hobi ya tetap kita fokus gitu kan. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri sih juga tetap ya, walaupun sedikit saya ternak itu kan, tetap meningkatkan kualitasnya, kualitas pola mainnya, tekniknya, segala macam yang produknya berkualitas. Karena memang saat ini juga sebetulnya kalau untuk kelas menengah ke atas tuh transaksinya masih luar biasa tinggi ya. Untuk pasaran kelas menengah bawah juga harganya sudah hancur sebetulnya. Tapi kalau untuk menengah ke atas tuh masih tinggi. Tapi sayangnya karena kualitas yang kita breedingan kita di sini kebanyakan yang nggak bagus, kebanyakan juga nggak terjamin kualitasnya. Sekarang memang kemudian banyak mereka ambil impor dari Thailand.
Itu sayang ya, sebetulnya pasarnya lebar ya, luas teman-teman. Yang jelas memang teman-teman harus kembangkan jenis yang memang bisa bersaing dengan ayam-ayam yang jenis-jenis memang impor dari Thai ya gitu kan. Terakhir kemarin saya main ke salah satu bos yang ada di Cipondoh Tangerang, ketika keluar juga di Pro juga nggak lama ya ketemu yang ya sama-sama sih mungkin jenisnya ya, namanya ngon ataupun pama gitu kan, tapi ternyata mainnya beda ya teman-teman. Kemarin juga cuman main 10 menit selesai ya, bawa dua itu 10 menitan semua itu, bayangin kalian juga T-nya udah lumayan besar tuh teman-teman. Nah itu tantangannya ya teman-teman. Sebenarnya kalau menengah-menengah ke atas tuh harga produk ayam hobi itu masih luar biasa tinggi, dan permintaannya sebenarnya juga tinggi, tapi memang mereka juga nggak cuman lihat ciri fisiknya, nggak cuman lihat lainnya, tapi mereka lihat yang jelas kemampuannya langsung ya teman-teman gitu kan. Nah ini yang memang perlu teman-teman pelajari. Dan untuk jenis-jenis ayam yang produk-produk gorengan tuh nggak usah terlalu terpengaruh. Saya dulu juga sempat ya gitu kan, saya berapa teman saya juga sempat terpengaruh beli gitu kan. Ya sekarang ya sudah ya belinya untung yang murah ya gitu kan, belinya yang murah. Dan saya udah ngerti kalau itu produk gorengan itu ketika udah nggak laku ya udah buyar gitu kan. Tapi sayang saya kadang-kadang mau ketawa juga masih banyak yang sebetulnya sekarang terkena ya terkecoh, itu masih merasa berangan-angan bahwasanya mereka masih bisa meraih kejayaan lagi. Udah, kalau gorengan itu ketika selesai, Anthurium tuh dulu sampai Ajemani itu harganya 1,5 miliar, 1 miliar ya yang dewasa itu zaman 2005. Sekarang gitu kan, ya yang beli mungkin teman-temannya sendiri, uang mereka sendiri gitu kan. Tapi banyak juga yang kena kan akhirnya kan investasi di situ. Akhirnya sekarang ketika Ajemani itu banyak jual juga nggak laku. Bayangin dengan harga yang dulu sampai ratusan juta sampai miliaran, sekarang nggak laku. Paling orang itu minta bibitnya gitu kan, ditanam sekedar karena memang udah nggak laku lagi. Itulah ciri-ciri produk gorengan. Dan sekarang juga sepertinya udah nggak ada ya, trennya udah hilang. Ada beberapa jenis ayam hobi yang kemarin sepertinya produk gorengan yang sekarang udah amblas ya ditelan bumi. Yang tinggal ya mungkin yang orang-orang terkecoh itulah, yang kemudian cuma overpopulasi, ujung-ujungnya juga ke ayam potong, baik mungkin dikonsumsi sendiri oleh yang ternak ataupun mungkin dijual untuk konsumsi itu. Nah itu obrolan kita siang hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat agar teman-teman nggak terpengaruh dari produk-produk jenis ayam gitu kan, yang memang produknya sebenarnya produk gorengan. Yang jelas kalau untuk perayaman itu ya tetaplah memang dari asal usulnya tradisinya adalah untuk kompetisi baik pro ataupun kontes, itu yang memang masih jalan terus. Kalau yang produk gorengan teman-teman hati-hati ya, biasanya mereka ngarahkannya biasanya untuk bukan untuk pro ataupun kontes yang kompetisi, biasanya untuk kejuaraan apa yang biasanya memang tujuannya untuk menebarkan pengaruh untuk menggoreng produk mereka. Itu obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat jadi masukan buat teman-teman penghobi perayaman di seluruh Indonesia. Akhir kata, kalau teman-teman senang obrolan kita hari ini ya teman-teman jangan lupa press subscribe dan press bellnya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya bikin video-video yang baru. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Cibubur, Jakarta. Matur nuwun.